Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kesempatan dan memberikan kita kemampuan untuk hadir di dalam majelis ilmu. Kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang tentu saja sangat banyak sekali kita lakukan. Kita adalah makhluk yang seringkali merencanakan dosa-dosa kita. Meskipun kita masih merencanakan, masih sering jatuh di dalam dosa, tapi Allah adalah Zat yang maha murah. Maka kita beruntung, kita bersyukur bahwasanya kita memiliki Tuhan yang senantiasa mau untuk mengampuni hamba-hambanya selama hamba itu tidak bosan meminta ampun kepadanya. Maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, atas semua dosa-dosa kita, atas semua kesalahan-kesalahan kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa beristighfar pada Allah. Dalam satu hadis diceritakan bahwa Rasulullah beristighfar pada Allah minimal 70 kali sehari. Itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang dijamin maksum, orang yang dijamin tidak punya dosa. Apalagi kita yang setiap waktunya senantiasa berdosa. Tentu saja kita adalah makhluk yang lebih perlu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap istighfar kita, setiap permohonan ampun kita kepada Allah, ini menjadi sebuah bekal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang senantiasa mencontohkan pada kita semua adalah kebaikan. Bahwasanya tidak ada satupun yang keluar daripada lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada satupun yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali itu pasti adalah kebaikan. Maka apapun yang telah beliau perbuat sudah cukup bagi kita. Tidak perlu lagi kita mencari-cari contoh, tidak perlu lagi kita mencari-cari teladan selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan permohonan kita yang tertinggi kepada Allah adalah mudah-mudahan ketika kita nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan, maka kita termasuk orang-orang yang dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mampu untuk membersamai beliau, mampu untuk mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kita bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan salam kita itu beliau dapat dan beliau membalas salam kita, dan ini sebagai permulaan atas interaksi antara kita dengan beliau nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian saudara rahmati Allah, pada hari ini kita dapat menyambung kembali kajian kita, sebuah kajian tentang keluarga. Dan kajian tentang keluarga ini tidak bisa instan Bapak Ibu sekalian. Berkali-kali saya sampaikan kepada jamaah, kepada murid-murid saya, bahwasanya kalau kita berbicara tentang S1 saja, itu perlu 144 SKS. 144 SKS itu kalau seandainya seorang mahasiswa pergi tiap hari ke kampus, itu minimal satu hari sekitar 3-5 jam, itu mereka baru selesai 144 SKS itu selama 4 tahun. Saya selesai 5 tahun. Belum lagi tugas akhirnya. Itu adalah untuk sampai S1. Pertanyaannya adalah S1 itu ada gunanya atau enggak sih sebenarnya? S1 itu ada gunanya nggak sih? Untuk sebagai prasyarat ngajar aja nggak bisa. Sekarang ngajar kuliah itu mesti minimal S2 atau S3 jadi doktor. Kalau S2, S3 itu lebih panjang lagi yang kita harus habiskan. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang keluarga, di dalam Al-Quran itu sendiri disampaikan bahwasanya salah satu permintaan orang-orang mukmin kepada Allah adalah masuk surga sekeluarga. Kan gitu. Kalau jadi S1 itu 144 SKS, kalau membentuk keluarga yang nanti masuk surga bareng-bareng kira-kira sama atau lebih banyak? Harusnya kan lebih banyak daripada 144 SKS. Makanya sabar dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu tidak mudah, tapi juga tidak sulit sebenarnya. Karena kenapa? Karena ibu-ibu tinggalnya di Bogor. Di Bogor ustadznya tinggal milih.
Nggak cukup 1, 2. Nggak cukup 2, 5. Nggak cukup 5, 10. Sampai sebosan-bosannya ibu dan bapak dalam mencari ilmu di Indonesia itu masih difasilitasi. Kalau seandainya Bapak Ibu tinggal di tempat-tempat yang lain, tinggal di Korea misalnya, tinggal di Amerika misalnya, atau di negeri-negeri yang lain yang Islamnya minoritas, bukan hanya mencari ilmu yang susah. Menjadi muslim aja itu sebuah tantangan. Maka bersabar-sabar dalam mencari ilmu. Saya masuk Islam tahun 2002 dan sampai sekarang sudah sampai 21 tahun. 21 tahun saya berada di dalam Islam. Dan saya masih harus mencari cara bagaimana untuk bersyukur kepada Allah. Dan salah satu syukur saya yang paling besar kepada Allah adalah ketika saya mendapatkan Islam. Salah satu pelajaran yang paling penting bagi saya adalah pelajaran tentang kehidupan. Karena kenapa? Karena kalau ada orang yang bilang agama itu hanya membahas tentang akhirat, sementara kehidupan kita itu tidak pakai agama, maka orang ini mungkin membahas agama selain Islam. Karena agama selain Islam memang nggak ngajarin bagaimana caranya hidup di dunia. Tapi kalau kita berbicara tentang agama Islam, sebagaimana Islam membahas tentang akhirat, Islam membahas dunia sama lengkapnya. Karena Islam menganggap tidak mungkin orang sampai ke akhirat kalau dia tidak melalui dunia. Tidak mungkin seseorang tuh bisa sukses di akhirat kalau dunianya itu hancur kacau balau. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Maka membahas tentang Islam berarti membahas tentang dunia. Maka ketika orang tuh mengkaji Islam, harusnya yang paling berefek secara langsung adalah kehidupan dia di dunia. Kalau kehidupan dia di dunia tidak berefek, maka pasti ada yang salah dalam pelajarannya. Contoh misalnya, ada orang pergi kajian setiap hari. Ada orang pergi kajian terus-menerus pergi kajian. Tapi ternyata hidupnya sama tetangganya ribut terus, sama temennya gibahin terus, sama orang-orang nggak pernah rapi. Baik itu adalah perlakuannya ataupun mulutnya nggak pernah rapi. Maka kita berbicara ini pengajiannya untuk apa? Karena itulah kalau misalnya ada yang pergi pengajian saya, pulang dari pengajian saya itu nggak bisa rukun sama orang lain, mendingan gak usah ngaji. Paham nggak sih maksudnya? Karena ketika belajar ngaji itu harusnya efeknya tuh di dunia. Sama kayak saya masuk Islam, itu yang berubah itu orang bisa lihat. Yang berubah tuh orang bisa lihat. Umar bin Khattab masuk Islam, perubahannya di dunia bisa dilihat. Utsman bin Affan, Abu Bakar, itu bisa dilihat perubahannya. Dan salah satu ilmu yang paling besar yang saya dapatkan manfaatnya adalah bagaimana memosisikan diri kita, mana yang perkara pilihan, mana yang perkara takdir. Nah, kita masuk ke bahasan setelah akidah. Jadi pembahasan setelah akidah ini mendudukkan dengan rapi mana yang namanya pilihan, mana yang namanya takdir. Karena kalau kita bahas tentang rukun iman ada berapa Bapak Ibu sekalian? Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasul. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, malaikat-malaikatnya. Yang kelima, iman kepada yaumil kiamah. Yang keenam, iman kepada qada wal qadar. Nah, sayangnya perkara iman terhadap qada wal qadar ini banyak sekali yang salah paham. Ketika salah paham, salah pula dia dalam kehidupannya. Mau contoh Bapak Ibu sekalian? Nih misalnya ya, lihat. Saya pernah cerita kemarin, bahwasanya dulu di zaman saya sekitar tahun 2010 atau tahun 2009, itu ada seorang Pak Haji. Pak Haji ini punya anak, cewek muslimah, cantik. Nah, jadi Pak Haji punya anak cewek muslimah, cantik. Dan cewek muslimah cantik ini akhirnya disukai sama seorang cowok, bukan muslim. Lalu kemudian cowok ini ngajak cewek muslimah ini menikah. Ini terkenal di zaman dulu. Saya nggak usah sebut namanya, tapi kejadian ini nyata. Dia ngajak cewek muslimah ini nikah padahal dia bukan muslim. Dan dia seorang artis, maka beritanya kemana-mana. Pertanyaannya, secara fikih boleh nggak seorang muslimah dinikahi oleh seorang yang bukan muslim? Di dalam Al-Quran jelas. Seorang muslimah tidak boleh menikah kecuali dengan seorang muslim. Di dalam hadis jelas, ketika ada orang laki-laki atau suami yang murtad, maka secara akad pernikahan itu langsung batal. Jelas sampai di sini? Karena syarat pernikahan seorang muslimah itu harus dengan seorang muslim.
Kalau sebaliknya masih ada beda pendapat. Kalau seorang muslim menikah sama ahli kitab, itu masih ada perbedaan pendapat. Tapi kalau muslimahnya, itu nggak ada perbedaan pendapat. Jelas ya? Nah, berarti ini boleh atau tidak hukumnya? Nggak boleh. Tapi ternyata Bapak Haji ini tetap menikahkan anaknya dengan orang non-muslim ini. Lalu ditanyalah dia sama wartawan, Pak Haji, anak Pak Haji kan muslimah. Kami nanya ke ustadz-ustadz manapun, ustadz-ustadz nggak ada yang membolehkan pernikahan ini. Kenapa Pak Haji ini membolehkan anaknya nikah? Padahal Pak Haji kan juga suka ngisi kemana-mana. Ceritanya bapaknya ini juga suka pengajian di tempatnya lah, kira-kira gitu. Lantas Pak Haji ini berbicara tentang sesuatu yang kayaknya sangat bijaksana. Dia bilang begini, ya gimana ya? Namanya ajal, namanya jodoh, namanya apa lagi? Jodoh, ajal, terus apa lagi? Rezeki, itu semua adalah takdir. Dan di dalam agama Islam kita wajib percaya pada takdir. Maka semua sebelum manusia diturunkan ke dunia sudah ditulis ke Lauhul Mahfudz. Termasuk anak saya ini dapat jodohnya bukan muslim. Ini sudah takdir Allah. Paham sampai di sini? Berarti dia menganggap bukan salah saya dong. Tapi salah siapa? Salahnya Allah. Kenapa nulis takdirnya begitu? Bisa dipahami sampai di sini? Ini salah satu salah paham orang tentang takdir mana, tentang pilihan mana. Makanya kalau kita paham begini, insya Allah hidup kita jauh lebih produktif, hidup kita jauh lebih baik. Contoh lagi, suatu waktu teman saya, ada orang yang nggak sholat. Jadi orang Jumatan dia santai di rumah, orang pergi masjid dia di rumah. Ditanya sudah sholat belum? Belum. Kok kamu nggak sholat? Dia jawab, orang itu sudah ditakdirkan sama Allah. Kamu sangka ketika kamu Jumatan itu kemampuanmu? Bukan kan? Itu semua Allah yang menentukan. Itu semua kehendak Allah. Fa'alu lima yurid. Pakai dalil lagi kan itu kan ya. Pakai ayat Al-Quran lagi. Allah itu melakukan apapun yang dia kehendaki. Manusia tuh nggak ada apa-apanya. Kecuali seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Kita nggak punya kuasa apa-apa. Allah yang punya kuasa. Maka kalau saya tidak sholat itu sudah kehendak Allah. Paham sampai di sini? Yang lebih parah lagi pada zaman sekarang. Zaman sekarang ada yang bilang LGBT itu kodrat. Paham? LGBT itu kodrat. Tahu artinya kodrat apa? Kodrat asal katanya kodar. Kodar artinya adalah takdir. Paham maksudnya? Berarti dibilang seolah-olah sudah dari sononya LGBT itu diciptakan oleh Allah. Maka kenapa kita mempermasalahkan LGBT? Nggak perlu mempermasalahkan. Orang-orang Amerika, orang-orang Barat semua mengatakan kampanyenya apa? We are born this way. Kami tidak salah. Kami lahir karena kami lahir sudah LGBT. Kami lahir sudah homo. Kami lahir sudah lesbi. Kami lahir sudah nggak normal. Paham Bapak Ibu sekalian? Jadi problematika agama salah satunya adalah atau problematika kehidupan salah satunya adalah orang tidak bisa menempatkan mana pilihan, mana yang takdir. Contoh yang lebih sederhana lagi, yang sering ada mungkin di antara keluarga-keluarga kita. Ada seorang anak ditanya sama ibunya, "Nak, nilai ujianmu gimana?" "Alhamdulillah mak, sesuai dan sewajarnya." "Maksudnya gimana?" "Ya sebegitulah." "Matematika kamu dapat berapa?" "Ya dapat 3 lah." "Loh kok dapat 3? Teman-temanmu berapa?" "Ya rata-rata kelas 7,5. "Loh kok kamu dapat 3? "Ya sudah takdir." Paham Bapak Ibu sekalian? Ibu saya juga nggak bisa matematik, lalu bapak saya nggak bisa matematik. Jadi kalau anaknya nggak bisa matematik itu sudah takdir, sudah keturunannya. "Loh kok temanmu bisa dapat 8? "Ya bapaknya dokter, ibunya dokter, maka anaknya wajar kalau dia dapat gede." Kadang-kadang ada orang ditanya, "Kok kamu nggak berusaha? Kok kamu nggak kerja? Kok kamu malas-malasan di rumah? Kerjaannya melihara burung, kerjaannya melihara ikan dan segala macam. Kenapa kamu nggak kerja?" Dia bilang, "Ibu tahu nggak Bu, rezeki, ajal, jodoh itu adalah takdir. Kalau ibu berusaha semaksimal mungkin sekuat-kuatnya, kalau belum rezeki nggak akan datang. Tapi kalau saya memang sudah rezeki nggak akan bisa ditahan walaupun manusia seluruhnya menahannya." Betul? Ceramah lagi dia, paham Ibu sekalian? Padahal males.
Bisa dipahami Bapak sekalian. Nah, sekarang inilah peruntukannya. Kapan kita tahu itu takdir, kapan kita tahu itu pilihan. Semua tadi yang dikatakan ada yang benar, premisnya benar, teorinya benar, tapi prakteknya tidak benar. Karena Islam itu kunci dan gembok. Islam itu kayak apa? Kunci dan gembok. Anda nggak bisa pakai satu kunci, semua gembok dipakai satu kunci, nggak bisa. Gembok tertentu pakai kunci tertentu. Perkataan kayak tadi, Allah sudah menuliskan semuanya di Lauhul Mahfudz. Betul. Perkataan bahwasanya Allah sudah menentukan jodoh. Allah sudah menentukan rizki. Allah sudah menentukan ajal. Betul. Perkataan tadi bahwasanya Allah yang memberikan kita rizki bukan manusia. Betul. Kalau seluruh manusia menghalangi kita untuk dapat rizki dan Allah masih tetap pengen ngasih, tetap bisa. Betul, tapi jangan dipakai sembarangan. Bisa difahami sampai di sini? Maka kapan kita mendudukkan itu pilihan, kapan kita mendudukkan itu takdir, ini pelajaran yang sangat penting di dalam Islam. Pelajaran penting banget. Karena kalau salah memahami, entah kita jadi orang yang bermalas-malasan atau kita jadi orang yang sombong. Karena kita merasa, sudah semua itu pilihan kita. Nggak ada urusan Allah di sini. Maka kita merasa kita hebat sendiri. Nggak ada urusan Allah, nggak ada kehendak Allah. Nggak ada kekuatan Allah di situ, nggak ada ketentuan Allah di situ. Kita jadi merasa hebat sendiri. Dan begitu kena musibah, orang-orang kayak gini pasti langsung stres. Kenapa? Tidak meyakini takdir. Tapi sebaliknya, kalau ada orang salah paham semuanya dianggap takdir, jadilah dia orang malas. Jadilah dia orang yang salah paham. Jadi penting banget mendudukkan yang namanya takdir. Sudah saya bilang ini pelajaran yang salah satu pelajaran yang paling besar manfaatnya bagi hidup saya setelah saya masuk Islam. Itu pemahaman tentang pilihan dan pemahaman tentang takdir. Pertama, saya pengen jelasin dulu tentang hidup adalah pilihan. Nanti di pertemuan yang lain saya jelasin tentang ada yang namanya takdir. Oke, dilihat ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Hidup adalah pilihan. Setiap pilihan-pilihan yang kita buat di masa yang lalu itu menentukan diri kita yang sekarang. Betul nggak? Dan setiap pilihan-pilihan yang kita buat sekarang menentukan siapa kita besok. Betul nggak? Maka kita bisa nebak orang masa depannya apa dan orang masa lalunya apa walaupun kita bukan peramal, walaupun kita bukan dukun. Betul? Contoh, lihat ya. Kita yang sekarang adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Kita yang besok adalah hasil daripada pilihan-pilihan kita yang sekarang. Dimengerti banget ya, saya kasih contoh. Menurut ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, apakah ini pertama kalinya saya ngisi kajian? Pertama kalinya atau bukan? Ya Ustadz, di sini aja sudah 8-9 kali, atau 10 kali, atau 12 kali. Oke, sekarang saya nanya, apa baru tahun ini saya ngisi kajian? Kenapa ibu-ibu bisa tahu? Nggak mungkin orang pertama ngisi kajian, itu bisa selancar ini. Nggak mungkin orang pertama kali ngisi kajian bisa kemudian ngomong seperti ini. Paham sampai di sini? Berarti apa yang terjadi pada saya yang sekarang, ibu-ibu nggak tahu apa yang saya sudah pilih di masa yang lalu, tapi orang-orang bisa lihat, oh ya ini pasti bukan yang pertama kali. Pasti dia sudah melakukan sebelumnya berkali-kali, sehingga bisa jadi kayak gini. Berarti ibu-ibu nggak usah cari tahu saya sudah belajar atau belum, pasti sudah. Karena yang saya sampaikan sekarang menggambarkan pilihan-pilihan yang saya buat di masa yang lalu. Bisa difahami sampai di sini? Contoh. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan profesi. Cuma memberikan sebuah contoh saja. Contoh misalnya, kalau ada orang yang kerjaannya misalnya jadi tukang becak. Walaupun sekarang sudah nggak ada lagi tukang becak. Tapi taruhlah umur 20 tahun dia jadi tukang becak. Ada orang yang 20 tahun, dia sudah jadi seorang anak muda, punya 5 perusahaan dengan dengan penghasilan 1 bulan 2 miliar. Sama-sama umur berapa? 20 tahun. Berarti yang bisa kita tahu apa? Pilihan-pilihan di belakangnya pasti berbeda. Kita nggak tahu, kita bukan dukun, kita bukan peramal.
Yang kita tahu pasti ada pilihan-pilihan yang berbeda dalam hidupnya di masa yang lalu. Bisa paham? Mungkin ketika pas umur 15 tahun yang jadi tukang beca ini kerjanya pacaran. Tapi ya di umur 15 tahun yang jadi miliarder ini sudah pergi untuk nyari pengalaman. Sudah baca buku dan segala macamnya. Maka kalau kita ngelihat orang yang sekarang, kita bisa nebak masa lalunya kira-kira apa. Maka kalau kita pengen jadi kayak dia, tinggal tanya sama dia, kamu ngapain aja sehingga kamu bisa jadi kayak gini. Paham? Contoh lagi, saya kasih contoh. Ustadz Adi Hidayat umurnya berapa? Umurnya 39. Kok Ustadz tahu? Karena saya juga 39. Oke, sama-sama umurnya 39. Kira-kira lebih tua saya atau lebih tua dia? Mukanya lebih tua dia. Tapi umurnya lebih tua saya. Jelas sampai di sini? Lebih tua saya daripada Ustadz Adi. Sekarang saya mau nanya. Ustadz Adi dibanding saya dalam bidang Al-Quran, kira-kira lebih top yang mana? Ustadz Adi atau saya? Oke, Ustadz Adi hafal 30 juz. Ustadz Adi hafal kitab-kitab yang lain. Saya tidak. Artinya apa? Pasti ada yang dia lakukan yang saya tidak lakukan. Maka kadang-kadang saya sebel gitu kan ya. Kenapa? Umurnya sama tapi bedanya jauh. Berarti dia memanfaatkan waktu di belakangnya itu pasti lebih bagus daripada saya. Paham sampai di sini? Karena nggak ada yang namanya ujuk-ujuk. Saya sudah ajarin kan, there is no such things as ujuk-ujuk. Tahu artinya? Nggak ada yang namanya tiba-tiba. Semuanya pasti ada ceritanya. Contoh, ibu ini kasih waktu sama-sama 1 hari. Ada yang belajarnya 3 jam, ada yang belajarnya 6 jam. Secara teoritis yang belajarnya 6 jam biasanya lebih ngerti daripada yang belajarnya 3 jam. Lihat ya, hidup adalah pilihan, kita yang sekarang adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Maka pastinya besok kita siapa adalah hasil daripada pilihan-pilihan kita yang sekarang. Alias kita itu sudah bisa nebak siapa yang ahlu surga, siapa yang ahlu neraka dari kerjaannya yang sekarang. Bisa dipahami ya? Bahkan ada hadis-hadis yang memang menguatkan. Apa hadis-hadis yang memang menguatkan? Misal, hadis tentang 60 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau ada nih orang 60 tahun masih berzina dia, maka kemungkinan besar inilah orang-orang ahlu neraka. Jelas sampai di sini? 60 tahun. 60 tahun tuh kurang apa lagi pengingatnya? Itu maksudnya kurang apa lagi? Tulang sudah sakit-sakitan gitu ya. Lalu kemudian badan sudah nggak kuat, mata rabun, sering lupa, malah berzina, malah misalnya belum mau untuk serius kepada akhirat. Itu tanda-tandanya. Maka di dalam Islam ada peringatan khusus bagi orang 60 tahun. Ada peringatan khusus juga bagi orang 40 tahun. Kata Allah di dalam Al-Quran, kalau dia sudah sampai 40 tahun nih, maka dia harus mikir, amal-amalnya itu lebih banyak amal baik atau amal-amal buruk. Karena ini persimpangan. Kalau 40 tahun dia belum bisa menentukan hidupnya mau jadi apa, maka dia biasanya nih, ya jalannya sudah tahu. Karena orang sulit berubah setelah 40 tahun. Jadi kalau ada orang 40 tahun nih, masih kerjaannya flirting, masih kerjaannya mesum, masih kerjaannya nggak mau banyak sholat, nggak mau banyak puasa, nggak mau banyak baca Quran. Ini jalannya ini agak sulit kalau mau ke surga. Paham kira-kira maksud saya? Berarti orang masuk surga, orang masuk neraka itu ketahuan dari pilihan-pilihan kita yang sekarang. Contoh, ada yang ditanya, apa cita-citanya? Mardotillah, meraih ridho Allah. Cita-citanya apa? Surga tanpa hisab. Tapi disuruh ngaji susah banget. Kira-kira surga tanpa hisab nggak kira-kira maksud saya? Kadang-kadang kita tuh korelasinya berbeda. Antara yang kita inginkan dengan yang kita perbuat nggak nyambung. Ada orang ditanya, seperti apa goals Anda ketika Anda mau berkeluarga? Saya tuh mau berkeluarga dapat laki-laki yang solih. Setelah dapat laki-laki yang solih, nanti punya anak-anak solih dan solihah. Lalu setelah itu masuk surga tanpa hisab. Tapi kerjaannya pacaran. Paham Bapak Ibu sekalian? Ini nggak nyambung. Makanya kemarin ketika dibahas tentang masalah selingkuh, saya bilang gini, kadang-kadang kita itu tanpa sadar merencanakan dapat suami selingkuh.
Gimana caranya merencanakan dapat suami selingkuh? Gampang, nggak usah ngaji, nggak usah ngerti tentang Islam, pacaran banyak-banyak gitu kan ya. Itu jamin suaminya pasti calon selingkuh. Kok bisa begitu? Karena hanya orang jahat yang suka sama orang jahat. Yang baik mah pasti sukanya sama yang baik. Dan kalau ada orang sudah pacaran sebelum nikah, bayangin tuh pegang tangan ceweknya, nggak ada akad, nggak ada komitmen, sama nggak dengan selingkuh? Sama aja. Selingkuh sama pacaran tuh sama. Sama-sama ke hotel, nggak perlu ada akad, sama. Maka kalau ada orang dapat suami lewat pacaran nih, nah itu harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Dia sudah latihan untuk berbuat maksiat. Dia nggak takut sama Allah. Sama Allah aja yang ngasih dia makan, dia nggak takut. Sama Allah aja yang nanti akan nanyain dia di yaumil kiamah, dia nggak takut, apalagi cuma sama ibu-ibu. Yang ibu-ibu kan polos. Paham ibu sekalian? Nggak ngerti DM, nggak ngerti VCS, gitu kan ya? Nggak ngerti apalagi, nggak ngerti orang-orang yang berbuat maksiat pada zaman sekarang. Nah kenapa? Karena tadi dia tanpa sadar melakukan pilihan-pilihan yang berefek nanti kepada sesuatu yang parah. Contoh lagi misalnya, ada ibu nangis-nangis ke saya. Ustadz, tolong saya Ustadz. Saya rasa cuma Ustadz yang bisa membantu saya Ustadz. Tolong saya banget Ustadz. Ada apa ibu? Anak saya Ustadz, 16 tahun Ustadz. Ya Allah Ustadz, dia tuh dulunya soleh banget Ustadz. Gak pernah bantah orang tuanya Ustadz. Disuruh sholat ya sholat Ustadz. Disuruh apapun mau Ustadz. Tapi sekarang dia mau murtad. Tolong saya Ustadz. Saya nanya dong, ibu mohon maaf saya mau nanya. Bacaannya ibu tahu nggak apa aja? Iya Ustadz, difotoin buku-bukunya. Oke. Yang kedua, dia sering nonton ibu. Iya. Apa yang dia sering tonton? Ini. Mohon maaf ibu, sekolahnya di mana? Sekolahnya di sekolah salib. Paham ibu sekalian? Lah terus gimana ceritanya? Saya kadang-kadang mikir begini. Kadang-kadang apakah ibu-ibu dan bapak-bapak tuh nggak sadar bahwasannya masa depan itu ditentukan pilihan yang sekarang. Ustadz juga sekolahnya di Saverius, tapi nanti bisa jadi muslim, bisa jadi ustadz. Iya, berapa banyak? Paham Bapak Ibu sekalian? Lah kalau Anda itu menyekolahkan anak Anda bukan di sekolah muslim, orang yang sekolah di sekolah muslim aja banyak yang nggak karuan. Apalagi sekolah bukan di sekolah muslim, tiba-tiba dia di sana. Bapak Ibu tahu nggak sih? Salah satu kurikulum di sekolah internasional itu memasukkan kesetaraan gender. Itu disampaikan pada mereka, jangan bedain orang berdasarkan hitam dan putih, betul. Jangan bedain orang berdasarkan laki-laki dan perempuan, betul. Jangan ngelihat orang cuma dari laki-laki dan perempuan, masalah. Ini kurikulum internasional harus begitu. Toleransi artinya mentoleransi laki-laki, perempuan, atau yang tidak milih laki-laki dan perempuan. Anda masukin ke sekolah kayak gitu. Ada kemudian di situ diajarkan guru-gurunya. Namanya Kristen, namanya Islam itu agama. Tapi kita jangan fanatik. Kan gitu kan ya? Yang penting itu kita baik secara manusia. Ya jadilah dia orang-orang yang ujung-ujungnya mikir. Agama gak ada gunanya. Pilihan-pilihan hidup Anda itu mempengaruhi apa yang Anda dapat di masa depan. Paham sampai di sini? Oke, saya ulangi lagi. Kita yang sekarang adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Berarti kita nanti adalah hasil pilihan kita yang sekarang. Berarti kalau Anda mau jadi orang yang seperti Anda lihat nih, Anda tanya dulu, Anda ngapain aja di masa-masa yang lalu? Buku apa aja yang Anda baca? Anda ngapain aja? Contoh, saya masuk Islam 2002 berguru sama Fatih Karim. Yang saya tanya sama Fatih Karim ketika saya berguru, Kang, menurut kalau saya manggil beliau namanya Kang Ari. Menurut Kang Ari, kira-kira saya harus baca buku apa aja? Beliau kasih tahu tuh, baca buku Sirah Nabawiyah. Yang mana tulisan siapa? Ibnu Hisham. Oke, baca apa lagi? Ini. Baca apa lagi? Ini. Baca apa lagi? Ini. Baca apa lagi? Ini. Saya pergi ke rumahnya, saya lihat perpustakaannya dia, saya catetin buku-bukunya. Berarti untuk sama seperti Fatih Karim, saya harus baca buku-buku ini. Kan gitu. Kalau saya baca, berarti saya akan mencapai apa yang beliau tahu. Kalau saya sudah baca, belum sampai apa yang dia tahu, saya tanya lagi, Kang, kalau Kang Ari nontonnya apa aja? Nontonnya ini. Kalau baca korannya koran apa? Korannya ini. Kalau kita copy paste pilihan-pilihan orang, hasilnya pasti sama. Betul? Contoh ya. Ini bukan hanya dalam hal agama. Contoh. Ada orang yang kerja, nanya sama saya, Ustadz, saya itu kerja di perusahaan. Gaji saya Ustadz 2,5 juta. Terus masalahmu apa? Saya nggak cukup Ustadz. Maumu berapa? Saya mau gajinya 15 juta. Oke, nggak apa-apa. 15 juta, dia sekarang punya gaji 2,5 juta. Saya nanya sama dia, siapa di perusahaanmu yang digaji 15 juta? Dia bilang, ada Ustadz. Siapa? Financial manager.
itu dapat 15 juta Ustadz ya Ustadz. Saya bilang sama dia, lihat dia kerjanya apa aja, lihat dia bisa apa aja. Kalau kamu bisa hal yang sama kayak dia, kamu bakal dibayar yang sama. Betul nggak? Jadi contohnya, kalau Anda bos perusahaan, Anda bayar orang kan karena dia bisa mengerjakan sesuatu. Kalau ada orang yang lain bisa mengerjakan hal yang sama dan dibayar lebih murah, Anda pilih yang mana? Yang lebih murah lah sebagai bos kan itu kan ya. Maka saya bilang, kalau kamu mau digaji 15 juta juga, kamu harus menguasai keadaan atau skill orang yang punya gaji 15 juta. Contoh lagi misalnya, oke, kalau saya mau 25 juta gimana Ustaz? Bisa. Cari siapa yang digaji 25 juta. Lah kenapa? Karena bos itu mikirnya pasti profit. Bos itu mikirnya pasti keuntungan. Contoh, siapa yang digaji 25 juta Ustaz? Ada Ustaz. Siapa? Manajer marketing. Maka tanya sama dia, apa yang bisa dia lakukan sehingga dia digaji 25 juta. Kalau kamu bisa melakukan hal yang sama, kamu pasti dapat 25 juta. Kalau kamu bisa melakukan hal yang sama dan gak digaji 25 juta, ada perusahaan lain yang nanti akan meng-hire kamu, yang akan ngajak kamu gabung ke perusahaannya dia. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Hidup adalah pilihan. Apapun yang kita lakukan sekarang, apapun yang kita lakukan sekarang itu adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Berarti besok kita itu jadi apa? Itu tergantung pilihan-pilihan kita yang sekarang. Wal tangzur nafsum ma qaddamat ligot. Kata Allah di dalam Al-Quran, perhatikan banget apa yang sudah kamu lakukan di masa yang lalu untuk kejadian besok. Maka besok itu pertanyaannya, maka besok itu balasannya tergantung dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di zaman sekarang. Kadang-kadang saya tuh nggak tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Tapi secara feeling kadang-kadang kita sudah bisa lihat. Kadang-kadang kita sudah bisa lihat ada orang kerjaannya berpuasa terus, nggak ngomongin orang, pinter berbaik sangka pada orang. Kita nggak tahu dalamannya seperti apa. Kita nggak tahu sholatnya rajin, yang wajib-wajib dilakukan. Insya Allah ini ahli surga. Betul kan ya? Makanya dalam satu hadis Allah katakan, Allah mengambil saksi atau hakim, mengambil saksi atau hakim untuk orang di akhirat dari orang-orang di dunia. Apa contohnya? Kata Rasulullah, lihat tuh, kamu bisa lihat orang tuh ahli surga atau ahli neraka, di terakhirnya tuh pas lagi dimakamkan. Atau pas lagi disolatkan. Kata Rasulullah, lihat ada orang yang dia wafat, solatnya ada 3 soft, kata Rasulullah, ini ahli surga. Kenapa? Karena banyak orang yang menghargai dia. Karena banyak orang sudah melihat kebaikannya dia. Paham sampai di sini? Dalam hadis yang lain, siapa yang wafat? Disolatkan 40 orang, ini ahli surga. Makanya kan kalau lagi ada orang orang disolatkan, seringkali kan ya imamnya ngadep ke belakang dulu terus bilang alal khair, alal khair, alal khair. Ini termasuk orang baik, termasuk orang baik. Jamaah ajak, ini orang baik. Kami saksinya ini orang baik. Nah itu contohnya, karena di dunia ini yang dia lakukan sekarang itu akan menjadikan dia siapa nanti di hari kedepannya. Berarti kalau ibu-ibu dan bapak-bapak lagi malas ngaji, ya, lagi malas ngaji. Ingat baik-baik, saya hari ini malas ngaji, besok timbangan saya berkurang 1. Tapi kalau saya mau sabar ngaji, sabar berbuat baik, enggak saya lihat sekarang hasilnya. Saya lihatnya nanti besok. Imam Ali bin Abu Thalib berkata, bersabar-sabarlah. Hari ini adalah hari beramal, tapi bisa jadi Anda tidak akan lihat perhitungan amal-amalnya. Tapi besok ada hari di mana cuma berhitung saja, tapi tidak ada amal. Paham maksudnya? Hari ini kita beramal nih, kita mungkin nggak lihat hasilnya. Tapi besok hasilnya doang yang dilihat, tapi nggak boleh beramal lagi. Bisa dipahami maksudnya? Nah, itu adalah yang pertama. Hidup adalah pilihan. Apapun yang kita lakukan kemarin, hasilnya hari ini. Apapun yang kita lakukan hari ini, hasilnya adalah besok. Paham sampai di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, hukum hidup adalah pilihan yang kedua. Hukumnya adalah Anda tidak bisa milih dua-duanya. Kadang-kadang cuma milih bisa cuma 1. Karena kenapa? Manusia itu harus fokus. Anda nggak bisa milih dua-duanya, cuma bisa milih
satu. Contoh. Baik, buruk itu cuma bisa dipilih satu. Nggak bisa orang tuh jadi orang baik dan jadi orang buruk di saat yang sama. Laki-laki perempuan itu cuma satu. Kalau nggak laki-laki yang perempuan, nggak ada tengah-tengah. Kalau tengah-tengah tuh nggak enak, Bapak Ibu sekalian. Dan nggak jelas. Coba lihat ya. Kalau laki-laki yang meninggal, doanya apa? Allahumma firlahu warhamhu, itu kan ya, dan segala macamnya lanjutannya. Kalau perempuan kalau meninggal doanya apa? Allahumma firlaha warhamha dan seterusnya. Kalau banci gimana doanya? Hahu gitu. Nah, makanya Anda itu harus jelas sekarang. Makanya orang bilang ini, Anda mau LGBT apa aja. Ini yang ngomong bukan muslim ya, ada yang menarik. Jadi gini, Anda mau berkeyakinan apa saja. Anda mau berkeyakinan saya tuh cowok tapi sebenarnya, saya tuh sebenarnya cowok tapi terlahir cewek. Ada yang berkata, saya tuh sebenarnya cewek tapi terlahir cowok. Ini bukan muslim yang ngomong. Dia bukan muslim, tapi dia bilang, tapi nanti 100 tahun lagi setelah Anda dikubur, ya, 100 tahun lagi ada orang gali kuburan Anda, mereka nggak akan bilang, oh ini cowok yang terlahir cewek atau cewek yang terlahir cowok. Dilihat tulang Anda, itu cuma dua, kalau nggak cowok ya cewek. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Jadi separah apapun, sebisa apapun, sengotot apapun mereka bilang bahwa saya bukan cowok dan bukan cewek, secara biologis itu ya cowok dan cewek. Cewek tulangnya begini, cowok tulangnya begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Nggak ada tengah-tengah, nggak ada. Gitu loh maksudnya. Nah maka yang namanya pilihan cuma berapa? Cuma satu. Orang mau masuk surga, pilihannya masuk surga. Orang masuk neraka, pilihannya masuk neraka. Nggak bisa dua-duanya. Kalau ada yang mau dua-duanya, biasanya stres. Bisa dipahami? Mau tes? Mau tes? Oke. Coba angkat tangan kanannya. Nah kayak gini, bentuk angka 5. Angkat tangan kanannya, oke. Sekarang anggap aja wajah saya adalah tujuan. Wajah saya adalah apa? Tujuan. Wajah saya adalah tujuan, tangan Anda adalah penghalang. Tangan Anda adalah apa? Penghalang. Nah, sekarang tolong setiap tujuan itu kan ada penghalangnya ya. Coba tolong taruh penghalangnya di depan tujuan. Nah, arahin ke wajah saya. Nah, arahin ke wajah saya. Udah? Nah, sekarang tolong pilih, fokus melihat halangannya. Tujuannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sekarang tolong pilih untuk melihat tujuannya. Halangannya kelihatan? Nggak. Ada yang bisa lihat dua-duanya? Nah, kalau ada yang bisa berarti Anda juling, paham ya sekali. Jelas ya? Maka jangan dua-duanya. Ingat, Anda itu menjadi stres ketika Anda maunya dua-duanya. Mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat sekalian, stres Anda. Anda mau jadi orang Islami, di saat yang sama Anda mau jadi orang tidak Islami, Anda stres. Anda maunya akhirat, tapi juga maunya dunia, stres Anda. Makanya kalau orang akhirat doang, hidupnya tenang. Orang dunia doang, hidupnya juga tenang. Bisa dipahami ya? Orang jahat sekalian, itu lebih mending daripada orang yang nggak jahat, nggak baik, nggak jelas. Orang yang jahat sekalian dapat dunia. Orang yang baik sekalian dapat akhirat juga dapat dunia. Tapi kalau orang yang nggak jahat dan nggak baik, dunia jauh, akhirat nggak dapat. Paham Ibu sekalian? Nah ini orang yang tengah-tengah tuh jadi nggak enak. Contoh ya, kalau Anda jadi orang baik, orang jahat pasti nggak suka. Ya kan ya? Tapi kalau Anda jadi orang jahat, orang baik pasti nggak suka. Lah kalau Anda baik juga, jahat juga, kira-kira gimana? Di orang baik Anda dicurigai, di orang jahat Anda nggak diterima. Maka fokus aja. Namanya pilihan itu cuma satu yang kita bisa buat dalam satu waktu, nggak bisa banyak. Artinya apa? Kalau Anda mau fokus ke baik, maka halangannya biasanya akan hilang. Contoh pas puasa. Kalau puasa, kita fokusnya pada tujuan. Bismillah, saya puasa supaya anak saya mudah menghafal Quran. Anak saya sekarang ada di pesantren. Saya mau anak saya mudah menghafal Quran. Bismillah, mudah-mudahan puasa saya jadi wasilah bagi anak saya untuk bisa mudah menghafal Quran. Fokus tuh. Insya Allah lapar nggak terasa. Kalaupun terasa lapar, kita bisa untuk mengatasinya. Kalaupun kita merasa haus, kita bisa untuk nahan. Kenapa? Tujuannya yang senantiasa kita fokus. Tapi ada manusia yang suka fokusnya ke halangan. Pernah dengar? Banyak nggak orang-orang kayak gitu? Lihat baik-baik ya ibu-ibu sekalian ya. Kalau ibu-ibu senantiasa ngeluh, kalau ibu-ibu senantiasa banyak alasan, itu nggak akan dapat tujuannya. Paham ya? Jadi jamaah saya, jangan ada yang banyak ngeluh.
Iya Ustadz, saya tuh pengen banget Ustadz menghafal Quran Ustadz. Tapi kan gimana ya Ustadz ya? Saya kan sudah tua. Kalau sudah pengen jangan banyak alasan. Paham ya? Kalau kata orang Melayu, nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Saya ulangi ya, bingung ya. Kata orang Melayu, nak atau tak nak. Mau atau tidak mau. Kalau mau akan keluar 1000 daya upaya. Kalau tidak mau akan keluar 1000 alasan. Jadi artinya kalau sudah mau jangan alasan. Karena alasan berarti kita fokus kepada halangan. Kayak tadi itu loh, ngelihat halangan terus. Ini yang diperhatiin terus. Tujuannya nggak akan nyampe. Tapi kalau kita fokus pada tujuan, halangan itu akan kita tabrak. Halangan itu nggak akan menghalangi kita. Bisa dipahami ya. Jadi fokus kita tuh mau yang mana? Kalau fokus kita belajar, fokus kita kebaikan, Allah akan membuat kita tidak merasakan halangan-halangannya. Seperti kemarin yang saya cerita, ingat? Kalau orang fokus haji, orang fokus umrohnya benar, mau macet-macetan dia bersyukur aja. Mau dia kemudian kurang makan dia merasa enak aja. Mau dia kemudian harus jalan kaki dia merasa nyaman. Kenapa? Karena yang dia fokuskan adalah ridhonya Allah. Yang difokuskan tuh apa? Sama kayak punya anak. Kalau punya anak, fokus kita susah, teriak-teriak, makanan berantakan, malam nggak bisa istirahat, belum lagi gede, belum tentu bisa untuk balas budi kita dan segala stres kita. Makanya ya udahlah child free aja lah. Gak usah punya anak aja lah. Kenapa? Fokusnya salah. Tapi fokusnya, saya nanti di lubang liang lahat ada yang doain. Nanti ketika saya sudah di dalam kubur, terang kuburan saya gara-gara amal baik anak-anak saya. Saya pengen anak saya masuk surga bareng-bareng saya. Fokusnya benar, maka insya Allah dia juga benar. Sama kayak berkeluarga. Fokus berkeluarga kita tuh apa? Makanya dijelasin dari awal ketika sebelum menikah. Kita itu mau cari apa? Setiap hari bangun kita harus lihat dan ingat baik-baik jelas kita itu mau nyari apa. Karena kalau kita nggak jelas mau nyari apa, yakin hidup kita sia-sia. Lihat banyak orang yang hidupnya ditanya, kamu tuh mau nyari apa? Ya kita jalani aja dulu. Itu jawaban berbahaya itu. Kita jalani aja dulu. Itu pernyataan berbahaya. Kenapa? Orang yang bilang kita jalani aja dulu, nggak punya tujuan, ujung-ujungnya apapun yang datang akan direspons. Bisa dipahami ya. Tapi kalau ada yang orang punya tujuan nih, dia ngelihat ini sesuatu yang datang berhubungan nggak dengan tujuan saya. Kalau nggak berhubungan, ngapain? Contoh, ya namanya perempuan. Kadang-kadang saya juga sama. Istri saya bilang gini, Abi, bulan depan anak-anak liburan. Kita pergi yuk. Saya bilang, saya banyak kerjaan. Tapi kan kita kan sudah lama nggak pergi. Terakhir kali kan baru tahun kemarin kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa lah kita pergi. Saya bilang, kita punya tujuan. Dan kita tahu kalau kita pergi lagi keluar di lain yang kita pergi, sudah pergi umroh, sudah pergi Turki, setahun sudah ada jadwalnya, kita tambah lagi pergi yang lain. Ini tujuan kita nggak dapat. Bisa dipahami Bapak sekalian? Ada uang, ada waktu, ada. Tapi kita tahu tujuan kita di sini. Lah kalau saya tujuan ini kita tidak fokus, nggak bisa dapat. Karena nggak bisa saya berada di dua tempat di saat yang sama. Saya bukan Naruto yang bisa belah badan, paham Bapak Ibu sekalian? Artinya adalah apa? Fokus itu cuma satu, nggak bisa dua. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Kalau kita punya tujuan, kita akan mudah untuk memilih sesuatu itu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Kadang-kadang kita tuh bingung karena kita nggak tahu tujuan kita tuh apa. Saya tuh bingung Ustadz, hari ini saya mau pakai baju yang mana, warna merah atau warna hijau. Tujuan pakai baju tuh apa? Gitu kan ya. Nah kalau kita sudah tahu tujuan pakai baju apa, gampang. Itu perkara baju. Dalam perkara yang lain, saya bingung Ustadz, duit saya ini mau kemana? Kalau tujuan kita sudah jelas, kita nggak akan bingung. Ustaz saya bingung, saya ini nggak punya duit. Kalau orang sudah punya tujuan, nggak bakal bingung juga. Paham ya? Hanya orang nggak punya tujuan, bingung. Karena nggak punya tujuan. Dia punya duit salah, dia nggak punya duit salah. Dia punya suami salah, nggak punya suami juga salah. Makanya tujuan itu penting dan fokus pada tujuan itu penting. Yang ketiga, udah berapa tadi? 2. 1. Hidup adalah pilihan, kita yang sekarang adalah hasil pilihan di masa yang lalu, kita yang besok adalah hasil yang sekarang. Yang 2,
Cuma satu pilihan yang bisa kita buat dalam satu waktu. Jangan banyak-banyak. Kalau mau baik, baik aja. Kalau mau buruk, buruk aja. Jangan dua-duanya. Yang ketiga, setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Oke, setiap pilihan pasti punya apa? Konsekuensi. Tidak ada satupun pilihan yang tidak punya akibat. Semakin besar Anda pengen, siap-siap semakin besar konsekuensinya. Jelas sampai di sini? Saya mau masuk surga tanpa hisap. Nah, kalau ada yang ngomong kayak gitu tuh, itu konsekuensinya lebih besar daripada yang pengen masuk surga pinggiran aja. Ya Ustadz, saya sudah nggak apa-apa lah Ustadz, saya masuk surga pinggiran aja. Itu juga ada konsekuensinya. Paham ya? Jangankan pilihan-pilihan baik, jadi orang jahat aja ada konsekuensinya. Contoh, ibu-ibu masuk masjid kajian, ada konsekuensinya? Ada. Apa konsekuensinya? Tepat waktu, harus keluar uang buat jalan, naik angkot. Di sini kadang-kadang kita keluarin sedekah walaupun itu tidak wajib. Itu konsekuensi semua. Perhatian, yang jelas ngeluangin waktu. Itu konsekuensinya. Pergi ke diskotik bayar nggak? Wah, udah pengalaman kayaknya itu kan. Lihat ya. Ikut kajian kadang-kadang keluar uang buat ongkos. Emang pergi diskotik nggak keluar ongkos? Keluar juga. Kadang-kadang konsekuensi berbuat jahat itu lebih besar daripada konsekuensi berbuat baik. Nikah ada konsekuensinya. Nyiapin mahar, lalu kemudian cari istri yang baik, suami yang baik, lalu kemudian minang, lalu kemudian nikah, bikin akad nikah dan segala macam. Zina emang nggak ada konsekuensinya? Ada juga. Setiap pilihan punya konsekuensi. Masuk surga ada konsekuensinya nggak? Masuk surga susah atau mudah? Dikira masuk neraka mudah. Dikira masuk neraka mudah. Masuk neraka tuh susah loh Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang lebih susah daripada masuk surga. Tadi harus bohongin anak orang, berzina, pergi ke diskotik bayar. Minum minuman keras itu mahal loh. Jangan salah, Anda pergi makan ayam goreng dengan pergi minum homer, itu lebih mahal minum homer. Kok usah tahu, murid saya ngasih tahu. Artinya untuk masuk neraka itu juga susah. Kalau masuk surga susah, masuk neraka juga susah. Mending masuk surga atau masuk neraka? Ingat, setiap permintaan punya konsekuensi. Jadi muslim aja punya konsekuensi. Makanya kalau ada yang nanya saya, Ustadz, kenapa Ustadz mau jadi orang muslim? Jadi orang muslim kan susah. Saya balas nanya, emang kalau nggak jadi muslim nggak susah apa? Susah juga, sama. Orang-orang mau baik, mau jahat itu sama-sama susah. Orang mau masuk surga harus usaha. Orang masuk neraka dikira nggak usaha, usaha juga. Lihat itu sejarah, lihat sirah, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berdakwah susah nggak? Susah. Kafir Quraisy dikira nggak susah, susah juga. Mereka rapat, mereka ngumpul, bahas tentang Rasulullah, keluar uang, biayain orang-orang supaya nyerang Rasulullah. Itu kan juga keluar uang. Itu kan juga susah. Bedanya, susahnya orang muslim nanti balasannya di surga. Susahnya orang-orang maksiat balasannya nanti juga, tapi yang jelek, bisa dipahami ya. Nah, setiap pilihan punya konsekuensi. Artinya, kalau Anda mau jadi orang baik, jalani konsekuensinya. Kalau Anda mau masuk surga, jalani konsekuensinya. Sekarang saya mau nanya, mau keluarga baik atau keluarga nggak baik? Mau anak-anaknya soleh atau anak-anaknya salah? Mau dapat suami yang taat atau suami yang jahat? Semua punya konsekuensinya. Seperti yang saya bilang, jadi S1 perlu berapa? 144 SKS. Kalau Anda mau punya keluarga yang baik, keluarga yang bareng-bareng masuk surga, siap-siap bayar juga konsekuensinya. Masuk ke IPB dulu saya masuk berapa ya? Dulu saya masuk 1,5 juta. Dapat 2 semester. 4 juta total. Dapat 2 semester bayaran. Kakak saya masuk universitas swasta lebih mahal. Dia masuk 20 juta. Kenapa? Ada konsekuensinya. Sama, membentuk keluarga yang sakinah itu konsekuensinya ada. Kadang-kadang keluar waktu, kadang-kadang keluar uang, kadang-kadang keluar segala macam. Setiap pilihan pasti ada
konsekuensi. Maka Allah katakan salah satunya kurban. Kurban itu konsekuensi. Contoh, Anda mencintai seseorang, dikira nggak ada konsekuensi. Ada kan ya? Saya mencintai istri saya, konsekuensinya apa? Disuruh-suruh. Abi. Ya nggak apa-apa, ini konsekuensi. Dia sama, dia mencintai saya, dia juga punya konsekuensi dong. Gitu kan ya. Apa konsekuensinya? Berkorban. Makanya Allah bilang, ketika orang-orang itu mencintai Allah, Allah akan kasih konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah diuji mau berkorban atau tidak. Makanya yang namanya efek langsung daripada kecintaan pada Allah itu mau berkorban. Makanya orang yang mencintai orang tuh nggak usah disuruh. Orang yang mencintai seseorang akan bilang, kamu mau minta apa sama saya? Apapun akan saya beri. Gunung akan saya pindahin. Laut saya kuras gitu kan. Ya kan kalau orang sudah jatuh cinta kan apa aja. Dia tidak hanya diminta, dia nawarin. Makanya kurban itu adalah proses penawaran. Maka teman-teman sekalian, ini musim kurban ini. Kurban itu ada banyak cara. Bagi orang-orang yang kaya banget, pergi haji. Bagi orang-orang yang kayanya biasa-biasa kayak saya, berkurban. Bagi orang yang nggak kaya, dapat kurban. Lumayan. Ya tapi ya apapun yang kita lakukan, kurban itu adalah pendekatan pada Allah. Konsekuensi daripada pilihan kita mencintai Allah. Maka kita tuh gini ya, kalau kita ngomong sama orang yang gak cinta itu susah. Susah, dia gak akan bisa paham dengan kita. Ada orang bilang gini, kok kamu tuh mau-maunya sih? Disuruh-suruh mau, suruh ngepel mau, suruh beli ini mau, suruh beli itu mau. Itu karena dia gak cinta. Bagi orang yang mencintai, itu sebuah hal yang menyenangkan. Itu yang dia cari-cari justru. Orang yang mencintai itu sukanya disuruh-suruh. Paham ibu sekalian? Maka kalau ada orang yang disuruh-suruh nggak mau, itu berarti tandanya kurang cinta. Oh suami saya bilang gini, Ustaz, saya tuh cinta sama kamu, tapi saya jangan disuruh-suruh. Berarti kurang cinta. Karena orang cinta tuh udah pasti mau disuruh-suruh. Bisa dipahami ya. Tapi bukan berarti juga suaminya dijadiin babu. Bukan juga. Karena kalau ibu mencintai bapaknya, ibu juga nggak nyuruh-nyuruh. Itu maksudnya. Nah tapi artinya adalah gini. Setiap hal punya konsekuensi. Maka itu yang ketiga, setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Semakin besar permintaan Anda kepada Allah, siap-siap dengan konsekuensi yang lebih besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan kepada Engkau kami meminta. Kenapa kita diajarkan oleh Allah beribadah dulu baru meminta? Karena semakin besar permintaan Anda, tidak semakin besar ibadah Anda, itu namanya bohong. Ada orang yang bilang, ibu saya mencintai ibu, Masya Allah saya tuh mencintai ibu banget. Terus ibunya bilang, kalau gitu mau nggak beliin saya ayam? Enggak. Itu tandanya bohong. Karena yang namanya permintaan itu ada konsekuensinya. Pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau permintaan kita banyak, ibadahnya mbok ya dibanyakin. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau permintaan kita besar, mbok ya ibadahnya lebih diperbesar. Awalnya nggak pernah bangun malam, minta malam-malam sama Allah. Awalnya nggak pernah puasa, minta sampai berpuasa sama Allah. Karena permintaan kita lebih, harusnya ibadah kita juga lebih. Apalagi masuk surga sekeluarga. Ada orang pengen masuk surga berkeluarga, suruh ibadah susahnya setengah mati. Gitu kan ya. Suruh ibadah males. Nah, ini agak ada yang salah di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat sekaligus yang terakhir dalam prinsip hidup adalah pilihan. Ini adalah penting. Lihat Bapak Ibu sekalian. Ada dua pilihan. Satu pilihan biasa, dua pilihan istimewa. Yang satu pilihan apa namanya? Yang kedua pilihan apa namanya? Istimewa. Catat di dalam Al-Quran Allah sampaikan, catat di kepala maksudnya. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, orang biasa itu banyak. Orang istimewa itu sedikit. Coba lihat di dalam Al-Quran, catatin semua kata-kata yang banyak. Semua kata-kata yang banyak biasanya hubungannya dengan sesuatu yang gak baik. Wa intuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kata Allah, kalau Anda ikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkan Anda dari jalan Allah. Apalagi, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah masuk ke dalam neraka banyak daripada golongan jin dan manusia. Artinya yang banyak itu biasanya nggak bagus.
Sebaliknya yang dikit itu biasanya bagus. Kam fiatin qalilatin golabat fiatan katsirah. Banyak banget kata Allah kondisi di mana kelompok-kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak atas izin dari Allah. Qalilam mayashkurun, hanya sedikit di antara umatku, di antara hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Berarti dikit ini istimewa, banyak itu biasa. Paham sampai di sini? Oke, sekarang saya mau kasih tahu. Penonton bola sama pemain bola, banyakan mana? Pemain bola berapa? 12. Ketahuan nih ibu-ibu. Berapa Pak pemain bola Pak? Salah saya nanya ibu-ibu. Berapa pemain bola Pak? 11. Pemain bola 11. 12 tuh main apa itu? Oh sama wasit. Kalau tarkam kayaknya 12 ya. Satunya tukang mukulin orang gitu ya. 11 orang sama 11 orang 22 orang main. 22 orang main bola satu lapangan. Yang nonton berapa banyak orang? Oh, bisa puluhan ribu ibu. Kalau di stadion yang bagus itu 80.000, 100.000 orang bisa nonton di stadion yang sama. Yang nonton pasti lebih banyak. Pertanyaan saya sederhana. Kalau yang main bola dibayar atau bayar? Bayar. Kalau yang nonton bayar atau dibayar? Oke. Saya mau kasih tahu lagi, kalau seandainya dikit itu biasanya lebih bagus daripada banyak gitu kan ya. Contoh lagi misalnya, kalau kita lihat orang-orang yang kerja, kalau satu perusahaan manajernya sama bawahannya lebih banyak mana? Bawahan. Manajernya dibayar lebih mahal atau lebih murah? Nah, mau jadi orang istimewa atau mau jadi orang biasa? Masuk surga itu dikit, masuk neraka itu banyak. Mau jadi orang yang dikit atau orang yang banyak? Ada konsekuensinya jadi orang yang sedikit. Allah sudah sampai di dalam Al-Quran. Kalau Anda mau jadi orang yang sedikit, siap-siap untuk susah. Siap-siap untuk susah. Apa susahnya? Melakukan yang orang nggak lakukan. Maka itulah Allah buka jalur khusus pas malam. Kenapa Allah buka jalur khusus pas malam? Karena kebanyakan manusia tidur. Kebanyakan manusia tidur, Anda berdiri. Di situ Anda jadi orang yang sedikit. Pilihan hidup tuh begitu. Kalau Anda ikut pas banyak, itu biasanya Anda apes. Tapi kalau pas sedikit, itu Anda akan diperhatikan. Bisa dipahami ya? Maka jadi yang sedikit itu perlu usaha lebih. Di saat orang-orang tidur, Anda bangun. Di saat orang-orang kemudian berlomba untuk dunia, Anda perhatian kepada akhirat. Di saat kemudian orang-orang misalnya mereka sibuk untuk perkara-perkara maksiat, Anda mencoba untuk taat. Itu semuanya dapat. Makanya jangan jadi yang banyak. Contoh lagi misalnya, dalam satu pembahasan ada ulama yang bahas begini. Bahwasanya Allah itu takjub kepada orang-orang yang beribadah. Tapi lebih takjub pada anak muda yang beribadah. Kenapa? Karena orang ibadah biasa. Tapi anak muda yang beribadah itu dikit. Kalau orang tua gimana Ustaz? Allah takjub pada orang tua yang beribadah. Allah itu ngelihat orang maksiat tuh biasa. Tapi kalau ada orang tua yang bermaksiat, Allah takjub juga. Kenapa Allah takjub? Kok bisa-bisanya belum taubat gitu maksudnya. Itu maksudnya takjubnya itu begitu. Kenapa? Karena orang ini belum bertaubat. Maka jadi yang dikit itu penting. Jadi yang banyak itu biasanya hal-hal yang biasa. Maka jangan jadi orang yang banyak. Hidup adalah pilihan. Satu, apa yang terjadi di masa yang lalu adalah yang menjadikan kita yang sekarang. Apa yang kita pilih sekarang akan berefek di masa depan. Maka hati-hati banget dengan pilihan yang sekarang. Karena hidup kita itu cuma kumpulan daripada pilihan-pilihan. Ingat, hidup Bapak Ibu tuh kayak buku. Setiap hari kita nulis buku kita masing-masing. Kadang-kadang saya tulis dengan maksiat. Kadang-kadang saya tulis dengan amal ibadah. Kadang-kadang saya bisa untuk mengungguli amal ibadah saya daripada hawa nafsu saya. Tapi kadang-kadang hawa nafsu saya ngunggulin saya. Tapi kalau tulisannya hawa nafsu terus. Dan dia berharap bukunya layak dibaca, itu ngimpi namanya.
Itu ngayal namanya. Maka perhatikan pilihan-pilihan kita yang sekarang. Korelasi nggak dengan pilihan kita nanti? Selalu berpikir, yang saya pilih sekarang ini, korelasi nggak dengan yang saya akan mau nanti? 5 tahun lagi saya mau kayak gini. Nah ini korelasi nggak nih? Hubungan nggak nih? Kalau nggak, jangan. Yang kedua, harus fokus. Jangan banyak-banyak. Cukup satu saja. Artinya apa? Kalau baik, milih yang baik aja. Jangan milih yang lain-lain selain yang baik. Kenapa? Kita nggak bisa punya dua kaki. Dua kaki, satu di kaki satu di kaki lain. Nggak bisa. Anda mau naik angkot, dua-dua kaki, masuklah ke angkot itu. Satu kaki di angkot yang satu kaki di angkot yang lain. Gimana ibu-ibu sekalian? Ya kejengkang. Nggak bisa. Satu aja. Kalau baik ya fokus baik aja. Itu aja yang kita perlu perhatiin terus. Fokus. Yang ketiga, setiap pilihan punya konsekuensi. Jadi kalau ibu sudah milih punya keluarga yang baik. Ibu sudah milih jadi seorang muslim. Pengen masuk surga. Jalani konsekuensinya. Kalau susah, sampaikan pada diri sendiri. Ya Allah, ini pilihan saya. Ya Allah, ini maunya saya. Karena saya maunya masuk surga, ya inilah jalannya. Karena nggak ada jalan yang lain. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra'u wa zulzilu. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, bagi setiap orang yang milih surga, apa belum sampai berita kepada kalian bahwa tidak akan masuk surga orang sebelum ada al-ba'sa wad dharra'u wa zulzilu. Terjemahan gampangnya begitu. Apakah mereka merasa akan masuk surga? Sementara mereka belum dapat seperti orang-orang zaman dahulu yang sudah masuk surga. Apa yang mereka dapat? Mereka dapat propaganda, dicaci maki orang. Dianggap orang radikal lah, ekstremis lah, membelah orang lah, dianggap orang segini dan segitu, diejek-ejek orang, itu al-ba'sa'u. Yang kedua, wad-dharra'u, didera orang, dipukul orang, dianiaya orang, ada yang dibunuh, ada yang digergaji kata Rasulullah, ada yang dimasak direbus hidup-hidup kata Rasulullah. Itu dharra'u, wa zulzilu, ada yang keluarganya diganggu. Ada yang anaknya diganggu, ada yang istrinya diganggu. Itu zulzilu. Zulzilu itu lebih daripada penganiayaan fisik, penganiayaan mental. Itu zulzilu. Zulzilu adalah kasus seperti Ammar bin Yasir harus menyaksikan kedua orang tuanya mati di depan mata dia karena keimanan dia. Itu zulzilu. Zulzilu itu tekanan mental yang bisa buat orang setengah gila. Itu zulzilu. Digoncang-goncangkan mentalnya sehingga dia lupa Allah. Itu zulzilu. Orang yang masuk surga, kata Rasulullah, orang zaman dulu yang masuk surga, 3. Berarti kalau kita masuk surga, konsekuensinya ada berapa? 3. Jalani aja udah. Kenapa dijalani aja? Kan maunya kita masuk surga. Kecuali kalau pilihan kita bukan masuk surga. Pilihan saya masuk neraka, Ustadz. Punya konsekuensi gak? Punya juga. Sama juga, gitu kan ya. Maka mending sekalian masuk surga. Yang keempat, orang-orang yang istimewa itu dikit. Dan orang-orang yang biasa itu jumlahnya banyak. Sekarang fokus gimana caranya jadi orang yang sedikit. Gimana caranya kita bisa diperhatikan oleh Allah karena kita termasuk golongan-golongan elit. Golongan-golongan elit itu apa? Yang bangun di saat orang tidur. Yang nyumbang lebih banyak di saat orang nggak mau nyumbang. Yang dia memperbaiki di saat orang merusak. Yang istiqomah di saat yang lain futur. Itu adalah golongan-golongan elit. Makanya saya tuh sering ditanya sama panitia, Ustadz mohon maaf ya yang hadir saya hanya segini. Saya bilang, saya itu dari awal masuk Islam, saya nggak peduli mau berapa banyak yang datang di kajian saya. Seberapa banyak datang di kajian saya, omongan saya tetap sama. Anda kira semakin banyak orang yang datang di kajian saya, lantas Allah ngasih pahala saya yang berbeda? Enggak. Pahala Allah tetap sama karena dakwah saya. Tapi kan kalau lebih banyak, jariahnya lebih banyak. Mungkin. Tapi kita tidak tergantung jumlah. Karena bisa jadi 20 orang yang hadir. Tapi ikhlas. Insya Allah itu lebih bagus daripada banyak yang datang. Tapi cuma ikut-ikutan. Bisa difahami Ibu sekalian. Nah kita itu di dalam Islam senantiasa harus nyari. Kita di antara umat lain aja itu sudah sedikit yang beriman. Gitu maksudnya. Apalagi di antara yang beriman ini. Itu berlomba-lomba lagi. Jadi orang yang diperhatikan oleh Allah. Wallahualam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Nanti insya Allah setelah ini kita buka tanya jawab. Setelah nanti panitia bisa mengedarkan juga sedekah buat kita untuk kita manfaatkan. Dan juga bagi ibu-ibu sekalian. Masjid Al-Muttaqin itu sekarang membuka.
kurban. Kita kasih judul taat dan mendekat. Wasjud waqtarib. Insya Allah tanggal 10 Zulhijjah itu tanggal 28 kayaknya. 28 Juni itu kayaknya 10 Zulhijjah. Ya nanti kita tunggu kabar dari Arafah. Kapan nanti Arafahnya? Apa keutamaan bulan Zulhijjah? Keutamaan bulan Zulhijjah di dalam pembahasan ulama adalah tidak ada 10 hari yang lebih dicintai Allah melebihi 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nanti kita akan kabari update-nya. Kapan tanggal satunya? Apa yang perlu dilakukan? Persiapkan untuk puasa. Kalau nggak bisa 10 hari di awal, 89. Kalau nggak bisa 789, 89. Kalau nggak bisa 89, minimal jangan dilewatkan tanggal 9. Itu dalilnya kuat sekali. Namanya puasa Arafah. Apa itu puasa Arafah? Kita berpuasa saat orang-orang lagi wukuf di Arafah. Jelas sampai di sini ya? Berarti itu namanya puasa Arafah. Nanti kita tunggu kapan waktunya puasa Arafah. Apalagi yang paling puncak tentu saja adalah berkurban. Karena Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wasjud waqtarib. Bagi orang-orang yang taat kepada Allah, ayo pendekatan kepada Allah. Bagaimana kita pendekatan kepada Allah, caper kepada Allah? Salah satunya adalah berkurban bagi yang mampu. Gak mampu ya jangan dipaksa-paksa. Yang mampu saja. Kalau yang gak mampu silahkan nanti bareng-bareng kita menikmati saja. Nanti insya Allah di masjid kita akan bikin makan sate berjamaah gitu kan ya, mudah-mudahan. Tapi kalau bagi yang mampu berkurban. Nah maka kita tunggu nanti kurbannya dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah di masjid ini kalau untuk sapi dan kambing semuanya sama, 1/7 bagiannya itu 3,2 juta. Insya Allah terjangkau dan mudah-mudahan saya juga akan berkurban di Masjid Al-Mutakin insya Allah. Jadi bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Monggo. Nah jadi insya Allah kalau bagi Bapak Ibu sekalian yang mau 3,2 juta per 1/7 bagian sapi atau 1 kambing, nanti kita bareng-bareng berkurban. Mudah-mudahan ini jadi sebuah amal soleh kita. Sebagaimana yang sudah kita janjikan kemarin pasca daripada program Ramadan, berikutnya adalah kita ramaikan program kurban. Setelah program kurban, insya Allah kita juga nanti ada beberapa program-program untuk menaikkan semacam kayak apa ya, semacam kayak jihad ekonomi mudah-mudahan. Nah maka mudah-mudahan kita tetap mengharapkan dukungan dan Bapak Ibu sekalian pada panitia.